Acara ini dipersembahkan oleh dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Ekspedisi kuliner Ciwi Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di kota Palembang. Sampai berjumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. RMDIA SPPDK EMD Finasim dari Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita Bulan Kesadaran Kesehatan Tiroid. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711134666. Baik dokter, kita lanjutkan kembali nih dokter, kalau terkait tadi sudah beberapa kita sebutkan, bukan kita sebutkan sih dokter menyebutkan bahwa ada beberapa gejala dan juga penyakit tiroid ini seperti apa ya dokter. Kalau untuk penyebabnya sendiri dokter dari penyakit tiroid ini itu apa dok? Oke, jadi kalau kejadiannya itu hipertiroid, jadi ada yang kita sebut proses autoimun, di mana kelenjar tiroid akan memproduksi hormon tiroid yang berlebihan. Kita sebut penyakitnya Graves' disease. Nah, ini yang banyak kita temui di masyarakat dengan tanda badannya kurus, kelenjar tiroidnya membesar, diffuse itu rata. Jadi bukan benjol kanan, benjol kiri, tapi semuanya membesar. Kemudian matanya melotot. Jadi seperti orang marah, melotot, bola matanya itu ke depan.
terus dia gemeteran, berkeringat banyak, rambutnya tipis. Nah, ini yang kita sebut Graves disease atau penyakit hipertiroid yang disebabkan oleh Graves. Ini adalah penyebabnya autoimun. Jadi kalau autoimun ini kita tidak bisa menyembuhkan, tapi kita bisa kendalikan dengan bertarget. Jadi kalau kita di rumah sakit, dokter-dokter kalau ketemu kasus Graves, kita punya target pengobatan. Minimal 18 bulan kita mencapai kadar hormonnya normal. Dan ini harus kerjasama betul dengan pasien. Karena pasien harus mengkonsumsi obat untuk menurunkan kadar hormonnya. Nah, obat-obat yang kita berikan ini dosisnya akan kita turun atau kita naikkan sesuai dengan kadar hormonnya. Makanya pasiennya harus datang setiap 4 minggu, sebulan sekali, untuk kita tentukan dosis hariannya. Sampai nanti sewaktu-waktu dosis itu akan kita turunkan. Kalau misalnya selama di awal dia 3 kali makannya, setelah turun hormonnya kita turunkan lagi obatnya jadi 2 kali sehari, bagus lagi, turun lagi jadi 1 kali. Kalau selama ini setiap hari, mungkin kelang hari, sampai nanti target kita sebelum 18 bulan hormonnya normal. Itu cita-cita dokter, dan pasien harus meraihnya. Nah, untuk mencapai kadar itu menjadi normal harus banyak kerjasama. Satu, pasien harus kontrol, patuh makan obat, dokternya juga harus aware untuk melakukan pemeriksaan hormon. Itu yang Graves. Kalau dia hiper, dokter kalau hipo bagaimana? Ada yang namanya Hashimoto, nama orang Jepang yang menemukan penyakitnya. Dia juga autoimun, tapi pasiennya mengalami hipotiroid. Kenapa? Karena kelenjar tiroidnya dirusak oleh proses autoimun. Jadi hancur, sehingga produksinya berkurang. Akibatnya apa? Pasiennya kadar hormonnya hipo. Kalau dalam kondisi hipo, maka obat atau hormon yang kita masukkan supaya normal kembali. Dokter, pasiennya kalau sudah hipo maka selamanya dia akan hipo. Iya, karena pabriknya rusak, dirusak oleh autoimun Hashimoto tadi. Jadi kalau sudah dapat antitiponya tinggi, siap-siap dia makan hormon setiap hari. Ya. Berarti memang harus ada obat yang harus diminum terus ya, dokter ya. Satu kelebihan, satu kekurangan. Jadi memang ada yang kelebihan dan ada yang kekurangan ya, dokter. Baik, dokter, kita sebelum kita lanjut, kita undang dulu penelpon di rumah. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 dengan tema kita tentunya bulan kesadaran kesehatan tiroid. Ini untuk pemirsa di rumah yang ada tentunya penyakit tiroid ini ya, yang sedang ya katakanlah mengalami penyakit tiroid ini, yang mau tanya-tanya boleh, ini ada dokter Dewi ini yang bisa membantu. Ada mungkin yang belum kurang jelas atau mungkin ada pantangan-pantangan tersendiri ya, dokter ya. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali. Dokter, kalau tadi ada yang namanya hypertiroid ya, dokter ya. Nah, kalau untuk hypertiroid ini sendiri kan autoimun, dan ini tidak bisa disembuhkan tapi bisa mengendalikan ya, dokter ya. Nah, kalau untuk tadi kan ada beberapa yang berkeringat, rambut tipis, gemetar, dan beberapa gejala yang sudah disebutkan. Kalau memang dari sudah bisa dikendalikan, apakah memang si pasien harus selalu minum obat atau bagaimana itu, dokter? Jadi kalau seandainya tadi saya bilang 18 bulan kita terapi, ternyata dia tidak usah makan obat lagi, hormonnya sudah normal. Terus kita bilang ke pasien bahwa dia masuk dalam fase remisi. Jadi tidak ada makan obat, hormon terkontrol, gejala tidak ada. Tapi dia tidak boleh lengah. Setiap 6 bulan dia harus kontrol. Kenapa? Sewaktu-waktu nanti hormonnya naik lagi karena dia autoimun. Nah, kalau dia nanti misalnya 3 tahun dia nggak makan obat, tiba-tiba dia datang lagi dengan keluhan yang dulu dia pernah rasakan, berdebar-debar, keringat banyak, cemas, nadinya kenceng, mau tergesa-gesa, terus berat badannya tambah turun, terus dia merasakan kok tambah besar lagi, terus dia datang ke kita, dokter, kan saya sudah 3 tahun nggak makan obat dan saya selalu cek kadar hormon saya normal, kenapa sekarang keluhannya muncul lagi? Waktu kita periksa hormonnya naik lagi, maka kita bilang dia kambuh.
relapse. Nah, jadi ini harus kita sampaikan ke pasien, dia tidak boleh lengah. Jadi walaupun dia normal, dia tetap harus kontrol minimal 6 bulan sekali. Jadi kalau anak mahasiswa semesteran lah ya, nah, diingatkan jadi pas semesteran kontrol. Jadi memang bukan berarti sudah lama tidak minum obat Bukan lepas ya sembuh dokter. total, ya. Lepas berarti memang harus dikontrol lagi dan memang harus ingat belum sembuh total ya katakanlah ya dokter. Baik dokter, kalau untuk faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit tiroid ini sendiri itu apa saja dok? Jadi kalau kita ketemu pasien, kenapa dok saya kena hipertiroid, autoimun, terus kok nggak bisa sembuh ya dok, lambat normalnya. Jadi ada faktornya, satu, laki dan perempuan sama angka kejadian untuk mengalami hiper dan hipo, semua bisa punya peluang. Tapi pada umumnya untuk yang perempuan, kalau dia autoimun lebih banyak pada perempuan. Kemudian dia perokok. Nah, kalau dia perokok atau dia perokok pasif, ini agak sulit untuk mencapai kondisi normal ya. Jadi atau dia terpapar radiasi di daerah lehernya. Jadi misalnya dia ada sakit apa yang harus diradiasi lehernya. Nah, ini juga akan mengganggu fungsi kelenjar tiroid karena paparan radiasi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan banyak faktor yang eksogen maupun yang endokrin dari pasien. Oke, baik dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dok. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Oke, sepertinya terputus. Boleh untuk Bapak Luffy ya, Bapak Luffy di Pak Jo boleh untuk ditelepon kembali di 0711136466 atau di belakang Bapak Luffy ini yang ingin bertanya-tanya ini boleh silakan di 0711136466. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter. Jadi kalau untuk tadi untuk meningkatkan risiko sendiri ya dokter, yang memang ada beberapa banyak. Kalaupun memang untuk penyakit tiroid ini apakah genetik dokter? Jadi dia tidak diturunkan, tapi dia mempunyai peluang ya, karena adanya proses autoimun kalau dia memang autoimun. Jadi kadang-kadang karena ini kelenjar tiroid, kalau dia ada autoimun di kelenjar endokrin, ini kan namanya kelenjar endokrin. Biasanya dia ada autoimun di kelenjar endokrin lainnya. Jadi kita sering sebut ini namanya poliglandular autoimun. Poli itu banyak, glandula itu kelenjar, autoimun. Jadi mengalami kelainan autoimun di beberapa kelenjar endokrin selain kelenjar tiroid. Jadi kita harus evaluasi, jangan senang saja satu dapat diagnosis dia autoimun di kelenjar tiroid terus kita lupa ada autoimun lainnya. Mungkin yang paling banyak kita kenal kalau di daerah-daerah di masyarakat awam yang paling ngetop autoimun itu adalah lupus ya. Sementara di kelenjar tiroid juga ada yang autoimun namanya Graves disease ya. Jadi autoimun itu bisa di mana saja, kalau dia menempel ya autoimun. Ya. Jadi harus dikenali ya. Jadi memang untuk gejalanya sendiri ini karena autoimun ya dokter ya. Jadi lebih ke autoimun. Kalau untuk beberapa penyakit tiroid ini sendiri ada berapa jenis dok? Kalau tadi ada hyper. Ya. Jadi kalau tadi ukuran dulu besar, membesarnya itu rata, diffuse kita bilangnya diffusa itu rata semua, atau dia nodusa nodul. Jadi benjolannya satu di sini terpisah. Tapi kalau diffusa penuh semuanya. Itu kalau kita lihat dari ukuran pembesaran. Jadi nanti kita bilang struma itu adalah kelenjar tiroid. Strumanya apa? Strumanya diffusa. Oh berarti membesar semua. Strumanya apa? Nodusa. Nah, terus kita lihat fungsinya terganggu enggak? Kalau dia berlebih kita bilang toksik. Sehingga nanti kita sebutlah ini struma diffusa toksik. Jadi kelenjar tiroid yang membesar semua dan kadar hormonnya tinggi. Nah itu kemudian nanti dilihat lagi kalau dia turun hormonnya kita sebut hipotiroid. Dari nodulnya sendiri nanti kita lihat, diperiksakan apakah dia jinak atau ganas.
Kalau jinak dia berisi cairan atau tidak, kita sebut kiste. Jadi dari bentuknya macam-macam nanti kita bisa kenal. Ya, apakah dia benjolannya ini jinak atau ganas? Kalau jinak, apakah dia ada cairan atau tidak? Ya, itu dilihat dari selnya. Kalau dilihat dari fungsinya, hiper sama hipo. Iya. Baik, dulu sebelum kita lanjut, kita angkat dulu penelpon sebentar ya dokter Ya, ya. silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dengan Ibu Marta silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini kan saudara saya ini kan kena tiroid. Nah, yang mau saya tanyakan, makanan yang boleh dan yang nggak boleh, yang baik dan buruk untuk yang penderita tiroid. Baik. Oke. Tiroidnya. Dia hiper atau hipo? Bu Marta, saudaranya hormon tiroidnya tinggi atau rendah ya Bu? Halo Ibu Marta. Iya, nggak kedengeran Mbak. Ibu Marta, untuk saudaranya hiper atau hipo ya? Hiper. Oke. Hiper. Ya. Baik. Itu saja Ibu Marta? Iya, itu saja. Baik, terima kasih Oke. Ibu Marta. Salam untuk keluarga di rumah. Boleh silakan dokter? Iya, terima kasih Bu Marta. Jadi saudaranya mengalami kelebihan hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini diproduksi oleh tubuh kita. Bahan baku hormon tiroid itu adalah iodium. Sehingga kalau pasien ini mengalami hipertiroid, kita akan mencegah pemberian iodium yang berlebihan. Jadi bahan makanan yang bersumber dengan iodium tinggi kita kurangi, bukan kita larang, kita kurangi. Dari mana bahan makanan itu? Yang paling banyak kadar iodiumnya adalah makanan yang bersumber dari laut dalam. Misalnya ikan laut ya, sarden, salmon, kemudian tenggiri ya. Sementara di Palembang banyak sekali olahannya. Kalau pengen makan pempek, jangan dari ikan tenggiri, buat dari ikan gabus ya. Kemudian makanan kaleng yang berasal dari laut juga harus dihindari. Kenapa? Kita tidak menyiapkan bahan bakunya. Jangan kasih bahan baku yang berlebih, sehingga pabrik tidak akan memproduksi berlebih. Nah, itu fisiologinya. Kedua, hindari merokok. Kalau dia laki-laki atau perempuan, tidak boleh merokok, baik itu pasif maupun aktif. Jadi kalau pengen kadar hormonnya segera normal, obat rutin dimakan, konsulnya harus rutin, dievaluasi, kemudian hindari makanan yang mengandung iodium tinggi. Dokter, garam kita ini kan beriodium semua, apakah harus menghentikan garamnya? Tidak. Garam yang diberikan bersama dengan iodium itu sesuai dengan kebutuhan. Tentunya nanti rasa garamnya atau pemberian garamnya memang sedikit dikurangi ya. Cukup jelas mungkin Bu Marta ya. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa yang memang harus dikurangi ya dokter ya, dan juga harus dihindari. Kalau tadi itu yang hyper ya dokter. Nah, kalau untuk yang kurang hormon sendiri itu dokter, apa dok? Hipotiroid. Jadi semua gejala yang dimunculkan oleh hipertiroid berlawanan. Kalau tadi pengen buru-buru kerjanya, ini lambat, bener, ngomongnya lambat. Kalau yang tadi ngomong kayak buru-buru, kayak mau dikejar-kejar ya. Sementara kalau yang hipotiroid, lidahnya besar, tebal, sehingga dia mengucapkannya bergulung-gulung, tidak jelas ya. Kemudian kalau yang satunya tadi merasa kepanasan, kipas-kipas terus, yang ini kedinginan terus karena hormonnya rendah. Yang tadi berat badannya enggak gemuk-gemuk, yang ini sembab. Jadi semua antagonisnya, kalau balikannya, yang satu hiper, satu hipo kan. Kalau yang tadi beraknya bisa 2-3 kali sehari, nah yang ini bisa seminggu sekali, tidak pup. Kenapa? Karena tidak ada yang menggerakkan motalitas ususnya, hormon tiroidnya kurang ya. Jadi semua kebalikan dari gejala hiper itu ada di hipo. Nah, dihitung lagi
Kalau dari 9 gejala itu dia ada 5, pergi ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan kadar hormon untuk membuktikan bahwa hormonnya memang rendah, ya. Oke, jadi memang berkebalikan ya Iya. dokter ya. Kalau yang hiper tadi harus mengurangi, kalau yang hipo tadi harus menambah ya Iya, dokter. terus kita tambah obat hormon dari luar, ya. Oke, jadi memang untuk obat sendiri memang harus terus Iya, continue. dikonsumsi ya Iya. dokter ya. Baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Teringat semua yang terjadi kemarin, jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, langkai lagi satu-satu. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, langkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh Serbu paket promo pemilu 2024 di Sriwijaya TV. Paket 18 juta rupiah, penayangan iklan Steel Store sebanyak 120 spot untuk 6 kali tayang per hari. Paket 24 juta rupiah, penayangan iklan TVC sebanyak 120 spot untuk 6 kali tayang per hari. Dan yang paling bombastis, paket 25 juta rupiah untuk penayangan filler berdurasi 2-3 menit dengan bonus 100 kali tayang. Wow! Ayo, tunggu apa lagi? Buruan pasang iklan di Sriwijaya TV sekarang juga. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan.
Ayo manca bisa delur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. RMDI ASPPD KIM Devinasim dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita Bulan Kesadaran Kesehatan Tiroid. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711346666 atau di 3641111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter ya. Oh, tadi ada beberapa yang sudah tentunya kita sebutkan dan juga dijelaskan tadi terkait hiper dan juga hipo ya dokter ya. Nah, kalau untuk penyakit kelenjar tiroid ini sendiri, apakah menular, dok? Ya, jadi penyakit kelenjar tiroid ini tidak ditularkan, ya. Kalaupun ada yang disebabkan oleh salah satunya kuman TBC, jadi TBC juga bisa masuk ke kelenjar tiroid. Jadi kita bilang ini penyakit TBC di kelenjar tiroid, tapi itu tidak bisa ditularkan karena dia proses penularannya tidak langsung, ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang gondok atau bahasa awamnya gondok ya, yang beracun itu maksudnya hiper. Jadi kalau orang awam bilang, dok saya kena gondok beracun, berarti kelenjar tiroidnya membesar dengan fungsi hormon yang naik. Dia bilang beracun. Apakah nanti keluarga saya tertular? Jadi tidak ada penularan dalam keluarganya. Tapi yang keluarga kalau dia autoimun, maka kemungkinan nanti keluarganya juga ada yang autoimun lainnya bisa, tapi tidak semuanya harus kena. Jadi penyakit tiroid yang gondok tidak ditularkan, ya. Tapi kalau dulu di era tahun 60-an di mana satu daerah kekurangan iodium, maka kita kenal dulu namanya GAKI, gondok akibat kekurangan iodium. Jadi hormonnya gondoknya membesar akibat dari asupan iodium yang kurang. Itu zaman tahun 60-an, kita belum lahir ya. Nah, kemudian masuklah pemberian iodium di dalam garam untuk mengurangi kejadian kekurangan iodium. Itu dulu banyak di daerah Dieng, di daerah sama Pacitan di Jawa Tengah. Di kita tidak ada ya, sehingga kita ketemu penduduk itu semuanya gondoknya gede-gede, tapi dia nggak hipertiroid, nggak beracun. Itu terjadi akibat kekurangan iodium, ya. Tapi tidak ditularkan, tapi sekampung bisa terjadi kejadiannya karena kurangnya iodium di dalam makanannya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Sudah tidak ada lagi ya dokter ya. Baik, dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dokter ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Ibu Ratna, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Halo. Halo Ibu Ratna. Sepertinya putus-putus. Halo. Oke. Terputus. Baik, nanti boleh diulangi kembali Bu Ratna di 0711346666 atau di 3641111. Untuk di belakang Ibu Ratna ini yang ingin menelpon boleh silakan di 0711346666 atau di 3641111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter sambil menunggu penelpon ini dokter ya. Baik, kalau untuk penyakit kelenjar tiroid ini sendiri dokter, apakah bisa menyebabkan kematian, dok? Iya. Jadi kalau hormonnya berlebih, satu ya, kasus yang hipertiroid tidak ditata laksana dengan baik, kemudian atau pasiennya tidak menyadari dia ada hipertiroid, kemudian dia ada infeksi, biasanya ada infeksi, dia datang ke UGD dalam kondisi kita sebut tirotoksikosis atau badai tiroid, sehingga itu sangat mengancam nyawa.
Jadi tandanya sampai terjadi penurunan kesadaran, detak jantungnya bisa lebih dari 110 kali per menit ya. Nah, kalau saat seperti itu kita sebut ini adalah kegawat daruratan. Jadi yang hipertiroid bisa mengancam jiwa. Bagaimana dengan yang hipo, dokter? Sama. Hipotiroid yang severe, yang berat kita sebut koma mixed edema. Jadi keadaan hipotiroid yang berat juga akan mengancam nyawa. Dokter, kalau yang kanker tiroid mengancam nyawa juga? Iya. Jadi kalau tumornya besar, gondoknya besar, dia bisa menekan organ di belakangnya. Nah, organ di belakang gondok ini ada saluran nafas, ada saluran makan. Jadi kalau terlalu besar, dia akan menekan saluran nafas sehingga pasiennya akan sulit bernafas. Kalau kita dengar saja seperti ngorok, itu juga mengancam nyawa. Ya. Baik dokter, ini ada penonton, kita angkat dulu sebentar ya dok. Halo, selamat malam, Ibu Ratna. Ya, selamat malam. Halo, Ibu, boleh silakan Ibu, ada yang ditanyakan? Saya mau tanya dok, saya penderita SLE. Itu kena operasi tiroid tahun 2014, sebelah kiri sudah diangkat. Pertanyaan saya, apakah yang sebelah kanan bisa terkena tiroid juga atau gimana? Boleh saya tahu kenapa waktu itu dioperasi Ibu ya? Karena dari hipertiroid sudah membesar, dioperasi. Waktu itu hormonnya tinggi? Iya. Oke. Setelah dioperasi diambil, di PA kan tidak? Iya. Jinak? Hasilnya hipertiroid aja. Iya, tapi tidak tidak ganas. Tapi jadi habis beberapa bulan setelah operasi itu jadi hipotiroid. Nah, iya. Jadi kalau untuk sekarang masih normal. Sekarang normal. Hormonnya. Oke, Ibu tidak lagi makan obat tiroid ya? Tidak. Sebelum Ibu operasi, Ibu makan obat penurun hormon tiroid? Iya, betul. Oke, iya. Oke, Ibu Ratna, Mbak Desi saya jawab ya? Boleh silakan Ibu. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk menurunkan kadar hormon dengan cara membuang pabriknya sebagian. Jadi kan pabrik Ibu, kelenjar hormon tiroid Ibu berlebih memproduksi, akibatnya Ibu mengalami kondisi yang namanya hipertiroid. Dan Ibu akan mengkonsumsi obat untuk menurunkannya. Karena ada satu modalitas yang bisa kita berikan kepada pasien, salah satunya dengan operasi, tapi tidak mengangkat semua kelenjarnya. Sebagian kita angkat dengan harapan pabrik akan berkurang memproduksi, karena kan separuh pabrik dibuang. Sehingga saat ini Ibu tidak perlu lagi makan obat anti tiroid atau penurun hormon tiroid. Kenapa? Karena kadar hormonnya normal setelah pabriknya dibuang separuh. Seandainya kalau tadi PA-nya ganas, maka tentu dokter bedahnya akan mengangkat semua kelenjar tiroidnya. Saat itu nanti Ibu akan mengkonsumsi hormon tiroid dari luar yang kita sebut hipotiroid. Kenapa? Karena pabriknya diangkat semua, sehingga tidak punya hormon tiroid yang dikeluarkan oleh pabrik. Kita akan memberikan hormon tiroid dari luar. Apakah dia akan makan obat hormon tiroid seumur hidup? Ya, kalau kelenjar tiroidnya diambil semua. Jadi Ibu dapat modalitas setelah menggunakan obat anti tiroid, kemudian masih juga hipertiroid, kita buang sebagian kelenjar tiroidnya menjadi normal ya. Ini adalah salah satu upaya kami untuk membuat hormon Ibu menjadi normal. Apakah nanti yang sebelahnya terkena dokter? Tidak ya, karena dia tidak ganas, kata Ibu tadi kan dia tidak ganas. Apakah nanti akan memproduksi hormonnya berlebih lagi? Bisa iya, bisa tidak ya, tergantung nanti pola hidup Ibu ya, atau proses autoimun di dalam tubuh Ibu sendiri. Kalau kelenjar tiroidnya terkena proses autoimun, kena grave, ya pasti akan naik lagi kadar hormonnya ya.
rajin-rajin kontrol. Nanti kalau kontrol di lupusnya, jangan lupa kontrol tiroidnya. Semangat untuk sehat Ibu Ratna ya. Amin, semoga bisa cepat sehat kembali ya untuk Ibu Ratna. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang masih ingin berinteraktif masih bisa di 0711364666 atau 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dulur galo-galo, cobakan minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Serbu paket promo pemilu 2024 di Sriwijaya TV. Paket 18 juta rupiah, penayangan iklan Steel Store sebanyak 120 spot untuk 6 kali tayang per hari. Paket 24 juta rupiah, penayangan iklan TVC sebanyak 120 spot untuk 6 kali tayang per hari. Dan yang paling bombastis, paket 25 juta rupiah untuk penayangan filler berdurasi 2-3 menit dengan bonus 100 kali tayang. Wow! Ayo, tunggu apa lagi? Buruan pasang iklan di Sriwijaya TV sekarang juga. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, tentunya masih bersama Dr. Dewi ini di Rumah Sakit Muhammad Rasul Palembang, dan tentunya keadaan kesehatan saat ini tidak terasa dokter di segmen terakhir ini. Baik dokter, ini kalau berbicara tentang kelenjar tiroid sendiri, ini kalau berbicara soal gejala, ini ada 9 gejala ya dokter ya, yang harus dilakukan oleh pasien, yang harus pasien ketahui ya dokter. Sebenarnya bukan pasien ya, kita. Oh kita, ya. Orang awam. Jadi untuk mendeteksi adakah kelainan pada hormon tiroid kita. Jadi kalau hormon tiroidnya berlebih, maka dia akan memberikan tanda, sinyal ke dalam tubuh kita. Nah, kalau dia hiper, ada 9 gejala yang harus dikenali. Tapi sebelum mengenal gejala, saya masih ingin mengingatkan sekali lagi.
Ayo perhatikan lehernya. Pas di bawah jakun bagi laki-laki, bagi perempuan pas di atas, di bawah dari tulang leher yang menonjol sedikit. Disitulah tempat menempel kelenjar tiroid. Ya, perhatikan kalau ada benjolan, coba menelan, air ludahnya ditelan. Kalau dia ikut bergerak saat kita menelan air ludah atau air minum, iya itu kelenjar tiroid. Kalau dia membesar, apakah pembesaran kelenjar tiroid ini diikuti dengan hormon yang berlebih? Nah, Mbak Desti sudah pintar itu, ada 9 gejala yang dimunculkan oleh kelebihan hormon tiroid. Kelebihan hormon ya dokter. Mau saya bacakan pemirsa. Saya ada kepean ini dokter. Ada contohnya semua boleh dicatat, harus dicatat ya biar tahu. Harus dicatat, kalau diingat nanti banyak lupa. Benar. Nanti kita akan berikan tipsnya bagaimana cara mengevaluasi hormon tiroid yang berlebih. Apa yang dirasakan oleh seseorang kalau hormon tiroidnya berlebih. Ya. Jadi yang pertama itu saya sering kali merasa cemas dan mudah tersinggung. Iya atau tidak? Ya. Satu. Kemudian tangan dan jari saya sedikit gemetar. Jadi kalau kita ajarkan ke pasien, lurus jarinya, kasih kertas 1 lembar, kertas putih HVS ya, tapi tidak ada kipas angin ya. Nanti dia bergetar, goyang. Namanya tremor halus, getaran halus ya. Oke, kemudian ini kulit dan rambut saya semakin tipis dan kuku saya tumbuh lebih cepat dari biasanya. Karena ada hipermetabolisme. Jadi kukunya kita kan diajarkan potong kuku hari Jumat ya. Ini sebelum hari Jumat udah panjang. Oke. Kemudian denyut jantung saya menjadi lebih cepat. Itu terasa saat dia tidur atau duduk tenang, dia merasakan detaknya kenceng seperti kita mau ketemu pacar. Jadi berdebar enggak ya? Jadi dia berdebar terus, lebih terasa detak jantungnya. Oke, kemudian ini mata saya tampak melotot dan menonjol. Iya, jadi seperti orang marah, melotot dan susah untuk berkedip. Dan biasanya kalau pasien ini atau orang ini tidak menyadari, orang lain yang melihatnya. Kok matanya melotot ya? Nah, padahal saya nggak marah dok, kayak gitu ya dok ya. Jadi melotot dan tidak bisa berkedip. Kan kalau orang marah dia bisa berkedip. Iya, kemudian ini saya lebih sering berkeringat. Iya, jadi basah badannya, kipas-kipas terus. Walaupun ruangan ber-AC. Jadi dia kenapa bisa terjadi? Tadi termoregulator. Jadi dia naik hormonnya tinggi, jadi panas, berkeringat. Oke, kemudian saya sering merasa lemas. Iya, capek ya dokter. Kemudian ini semua bagian tubuh saya rasanya berfungsi lebih cepat, termasuk sering buang air dan metabolisme meningkat. Berat badan saya semakin turun padahal nafsu makan saya meningkat. Iya, jadi dia mau kerja cepet-cepet semua. Mau ngomong cepet, mau kerja cepet ya, mau buru-buru semuanya. Kemudian ini siklus menstruasi yang berubah, terganggu. Iya. Nah kalau tadi itu yang hiper ya dokter, ini yang hipo ini sedikit agak berbeda ya dokter ya. Kebalikan. Kalau ini seringkali merasa lelah dan mengantuk, kurang berenergi dan berstamina, berstamina ya dok ya. Jadi kalau tadi mau cepet-cepet, mau buru, energik, kalau ini loyo. Duduk. Lemas ya dokter. Kemudian rasanya kerja otak melamban, sulit berkonsentrasi dan memori saya menurun. Iya, mudah lupa. Dan ini semua bagian tubuh saya terasa melambat dan juga fungsi buang air dan metabolisme menurun, berat badan saya terus meningkat. Iya, gendut. Mengembang ya dok ya. Iya. Ini rambut saya terasa kering, kulit pucat dan kuku saya rapuh. Betul. Ini juga saya sering merasa dingin, bahkan saat orang lain merasa nyaman atau kepanasan mungkin ya dokter ya. Jadi orang-orang merasa tenang, dia pakai jaket, dia merasa dingin karena hormonnya kurang untuk menghangatkan tubuhnya. Nah ini juga sering saya berpikir negatif dan merasa tertekan atau depresi. Iya, karena hipotiroidnya. Kemudian ini pergerakan dan refleks saya menjadi lambat. Ini tekanan darah saya meningkat dan denyut jantung saya melambat. Kemudian ini kadar kolesterolnya meningkat. Jadi salah satu
yang ditunjukkan dalam kondisi hipotiroid itu dalam pemeriksaan ketemu kadar kolesterol yang tinggi. Jadi kalau kadar kolesterol yang tinggi, mudah lupa, ngomongnya pelan, pupnya jarang, jangan-jangan hipotiroid, ya. Baik dokter, karena ini sudah tidak terasa ini dokter, kita akan closing. Ini boleh sedikit dokter pesan-pesan untuk pemirsa di rumah ini terkait kelenjar tiroid ini sendiri, ya. Boleh silakan. Jadi untuk semua pemirsa Sriwijaya TV, saya ingatkan sekali lagi, ayo kenali kelenjar tiroidnya, jaga kesehatan kelenjar tiroidnya. Apabila muncul tanda dan gejala yang sudah diterangkan tadi disebutkan sama Mbak Desti, maka 5 dari gejala itu akan memberikan efek positif. Apakah itu hipertiroid, apakah itu hipotiroid. Maka segera datang ke fasilitas kesehatan untuk dibuktikan pemeriksaan kadar hormonnya. Semua fasilitas kesehatan yang melayani BPJS bisa melakukan pemeriksaan hormon tiroid ini, ya. Jaga kesehatan, terutama kesehatan tiroidnya. Baik, terima kasih Dr. Aram Dewi SPPDK EM Devi Nasim ini dokternya dari Rumah Sakit Mamor Palembang. Terima kasih banyak dokter, semoga nanti kita bisa bertemu kembali ya dokter ya. Baik pemirsa Demar, demikian dialog kesehatan jendela pada malam hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus jendela hanya di Sriwijaya TV, dan tentunya kami akan menghadirkan tentunya yang pakar dan ahli di bidangnya. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Sriwijaya TV. Saya Desti Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need. Welcome to my paradise. Take a look out through my eyes, and you desire why